Banyak yang bilang tahun 90-an adalah era tak terlupakan. Sampai-sampai ada buku yang didedikasikan buat mengenang hal-hal yang hits banget pada masa itu. Pada episode kali ini, kita akan bernostalgia mengenang serba-serbi tahun 90-an. Mulai dari tayangan, fashion, dan koleksi mainan-mainan khas. Jangan lewatkan tiap keseruan dari masa ke masa. Masih ingat dengan tayangan yang satu ini? Kalau yang ini? Katanya salah satu nostalgia paling berkesan buat generasi yang tumbuh besar di tahun 90-an adalah tayangan televisinya. Coba kita tanya yuk, tayangan apa yang paling disukai pada masa itu ya? Senseiya nonton. Yang Indonesia dong. Kokoro no Tomo itu kan. Paling Doraemon, Shinchan, terus Dragon Ball. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin itu banyak sekali. Ada Samurai X sama terus nanti ada juga kayak Kerasakti. Kerasakti tak pernah berhenti bertindak sesuka hati. Kerasakti menjadi pengawal pencari kitab suci. Kerasakti dia nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Serial dan animasi luar negeri yang bertemakan superhero memang lagi jaya-jayanya tuh di tahun 90-an. Tidak heran banyak orang yang masih mengidolakan karakter seperti Doraemon, Power Ranger, dan Kerasakti sampai sekarang. Meski kini sudah dewasa, mereka yang tumbuh besar di tahun 90-an masih suka bernostalgia tentang tontonan masa kecil mereka. Caranya pun bermacam-macam loh. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Fahrudin. Dia sengaja datang ke ajang Indonesia Comic Con pada November 2015 lalu untuk bercosplay, alias bermain peran menggunakan kostum ala karakter favorit sambil berburu mainan dari tayangan 90-an untuk dikoleksi. Ini karakternya kita dari Trunks, dari anime Dragon Ball. Biasanya ketemu sama teman-teman yang cosplayer juga, jadi biasa janjian ke sini, datang ketemu. Udah gitu kalau di sini biasa keliling, saya juga hobi toys juga, jadi koleksi juga. Jadi sekalian nyari-nyari barang-barang yang bisa dikoleksi juga sih. Hal serupa juga dialami oleh 4 sekawan cosplayer yang disatukan kecintaan pada superhero tayangan era 90-an ini. Dari grup Water Academy. Terkadang kita membuat kostum sama-sama bareng-bareng sampai nginep-nginep gitu. Jadi pertama teman nggak kenal, akhirnya bisa jadi saudara gitu. Terus kita bisa nampil sama-sama dalam performance di panggung ke panggung. Awalnya cuman jalan kayak gini konstrit, akhirnya dipanggil ngisi perform di berbagai tempat. Akhirnya bisa menjadi guest star di sebuah acara ya. Beda lagi dengan Stefani. Bersama sesama penggemar animasi asal Jepang tahun 90-an ke atas dari berbagai daerah, Stefani mendirikan Neko Finger yang menjual aneka pernak-pernik buatan sendiri. Kita buat merchandise mulai dari gantungan kunci, terus ada stiker, sama ada sapu tangan juga. Dan kita itu banyak dari berbagai daerah, dari Surabaya, segala macam. Jadi kalau kita, misalkan ada event di Surabaya, ya kita orang-orang Surabaya yang nanganin. Dengan banyaknya program yang didatangkan dari luar negeri, era 90-an juga menjadi masa keemasan dunia sulih suara pertelevisian di Indonesia. Berkat andil para penyulih suara alias dubber, anak-anak pada masa itu jadi lebih mudah memahami serta mengenal tokoh-tokoh idola mereka. Buat Dias Kartaji, pengalamannya menyulih suara tayangan tahun 90-an tidak akan pernah terlupakan. Apalagi saat tokoh yang ia perankan jadi idola populer di kalangan anak-anak pada masa itu. Tahun 1994, 95 atau 96 deh, aku lupa ya. Pokoknya itu aku masuk ngisi Sailor Moon. Wah, itu sangat berkesan karena kita merasa jadi jagoan cemen namanya kan. Aduh, anak itu bandel telat lah bangun kesiangan. Terus kalau ketemu cowok ganteng tuh kayaknya genitnya luar biasa gitu kan. Sailor Moon sangat berkesan karena
Kita juga dubbingnya take rame-rame, terus kalau ada yang salah saling ngejek. Dengan kekuatan bulan, aku akan menghukummu. Pengalaman tak kalah berkesan juga dirasakan Agus Nur Hasan. Dubber yang kelak memerankan tokoh Suneo dalam animasi populer Doraemon ini baru mengawali karirnya di bidang sulih suara pada tahun 90-an. Paling berkesan salah satunya yang pertama dulu karir saya awalnya itu Kesatria Baja Hitam RX. Tapi saya bukan jadi Kotaro Minaminya, jadi saya hanya mengisi peran-peran monster. Itu pun awalnya dari jam 9 pagi nunggu giliran, baru jam 5 sore saya baru dubbing untuk peran monster yang cuman ada apa, cuman itu pertamanya. Kini, pengisi suara tokoh Daichi dari pasukan Turbo Hitam ini lebih banyak berkarya sebagai sutradara dubbing. Meski begitu, Agus punya cara tersendiri untuk bernostalgia tentang pengalamannya menyulih suara tayangan tahun 90-an. Jadi ada beberapa fansku nih yang rajin mengirimkan film-filmku. Jadi dia dikirim lewat pos, ada yang lewat paket. Itu yang aku terheran-heran. Jadi pas itu ya udah aku setel lagi. Aku Daichi, aku Turbo Hitam, salah satu anggota dari pasukan Turbo. Haruna, awas! Tenang saja Haruna, aku akan menolongmu. Kalau begitu caranya, aku juga bisa, Nobita. Seru banget ya pengalamannya. Tayangan 90-an memang tiada duanya. Doraemon.